Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan namanya. Sekalipun kita ibadah di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Amin. Kita juga percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes. Kita ulangi lagi dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang dari segala perkara karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi karena firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang memberikan kita penghiburan, firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Mari siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Kami percaya mujizat-Mu berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku.
hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Karya-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar. Kami mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat di kayu salib bagi kami, yang mendatangkan anugerah pengampunan dosa, hadiah hidup yang kekal, keselamatan dalam Kristus, bahkan surga rumah Bapa. Tuhan terima kasih, sampai hari ini pertolongan-Mu nyata. Kami bersuka cita dalam roh di tengah-tengah masa yang sulit. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tidak pernah membiarkan kami. Proteksi ilahi, anugerah rahmat, berkat berlimpah dicurahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk sukacita-Mu atas hidup kami. Dan sebentar Tuhan, di minggu pertama di bulan Mei ini, bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh kuasa Tuhan yang dahsyat, kami bersuka cita karena kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang menjamah, firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang memulihkan, firman-Mu yang menyembuhkan kami sekalian. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara Roh-Mu. Di dalam nama Yesus yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Memasuki bulan Mei, saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, hari-hari ini sudah hampir 2 bulan stay at home, dan kita bersuka cita sebab Tuhan pun hadir dalam rumah-rumah kita. Di masa yang sulit, Tuhan tetap ingin kita terus berbuah dengan lebat, ya, berbuah lebat di masa-masa yang sulit. Saudara, Alkitab sering menggambarkan hidup orang percaya itu seperti pohon. Mazmur pasal 1 seperti pohon, Mazmur 92 bagian-bagian terakhir seperti pohon, Yeremia pasal 17 seperti pohon. Bahkan secara lebih jelas Yesus menggambarkan dalam Injil Yohanes pasal 15, ya, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya, dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, dan Tuhan berkata, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah lebat. Jadi bagaimana kita tetap bisa memuliakan Tuhan, ya, ketika kita berbuah-buah dengan lebat. Saudara, Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita, ya. Saudara, minimal dalam kehidupan orang percaya ada 3 macam buah. Ketika seseorang berjumpa dengan Kristus pertama kali, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, yaitu buah pertobatan, ya, buah hidup baru. Perjumpaan dengan Kristus menghasilkan buah pertobatan, hidup yang ditransformasi, hidup yang diubahkan. Sakyus berjumpa dengan Yesus, orang pelit, budak mamon, budak harta, hatinya diubah menjadi orang paling murah hati. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin, dan dia janji 4 kali lipat kali dia akan balikan kepada orang yang sudah dia tipu. Saudara, hidupnya diubahkan Tuhan. Wanita Samaria di tepi sungai, Yakub tidak benar hidupnya dengan 6 laki-laki, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi saksi sampai seluruh kota di jamah Tuhan dan menjadi orang yang percaya. Perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan, ya, dan perubahan itu yang disebut pertobatan. Sehingga dalam Injil Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, ya. Ketika Yohanes Pembaptis bertobat kepada orang-orang pada zaman itu, hasilkanlah buah pertobatan, sebab kalau tidak, kapak sudah tersedia, ya, itu pohon akan ditebang. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah buah hidup baru, ya, buah pertobatan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah. Jadi kalau orang Kristen bertahun-tahun hidupnya tidak berubah, jadi pertanyaan, dia berjumpa dengan siapa, ya? Sebab setiap orang dalam Alkitab berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup, ya. Buah yang kedua dalam kehidupan orang percaya adalah karakter ilahi, buah-buah roh, ya. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, menjamah hidup kita, bekerja dalam hidup kita,
maka ada buah-buah roh yang manis. Di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, dan kesetiaan juga. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Karakter, pembentukan karakter ilahi adalah buah roh, ya, bukan hasil imitasi, ya, tapi adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Buah pelayanan, ketika orang dijamah Tuhan, menghasilkan perubahan hidup, menghasilkan buah roh, maka ada satu kerinduan hidupnya. Hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk melayani sesama. Dan hasil dari buah pelayanan jiwa-jiwa yang disentuh oleh Kristus, diubahkan, dijamah, dibaharui, dan dipulihkan. Saudara, Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadaku. Jadi Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Bukan cuma buah yang fana sementara, ya, tapi buah yang bernilai kekal. Saudara, orang dunia menggunakan istilah sukses, berhasil, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat. Tapi Alkitab menyebutkan dengan terminologi berbuah. Ya, kalau aku hidup, dalam Filipi Paulus berkata, itu artinya aku harus berbuah, menghasilkan buah. Buahlah hasil yang bisa dinikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi apa itu buah roh? Ya, buah roh adalah hasil kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus, di mana orang percaya tidak lagi mengikuti keinginan daging yang berdosa. Ya, Galatia 5 ayat 16 tadi dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ketika orang dipimpin oleh roh, maka dalam waktu yang bersamaan dia tidak hidup dipimpin oleh kuasa kedagingan. Ya, ini bukan daging tubuh kita, soma ini tubuh, tapi kedagingan, saks, hawa nafsu duniawi daging yang menjajah manusia, yang memperbudak manusia. Nah, buah roh juga merupakan pernyataan hidup Kristus dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi ketika Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan Kristus dalam hidup kita, itulah buah roh yang nyata. Saudara, saya teringat dengan seorang hamba Tuhan pada awal abad 20, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tiada hari tanpa mujizat. 13 orang mati bangkit dalam pelayanannya, termasuk istrinya sendiri mati, namanya Polly, juga bangkit dalam pelayanan Smith Wigglesworth. Dan satu kalimat, kenapa dia dipenuhi dengan kuasa dan tanda-tanda heran, dia selalu mengucapkan statement ini, segenap diri tanpa Kristus, segenap Kristus tanpa diri. Artinya apa? Hanya dua pilihan dalam hidup orang percaya. Kalau kita dipenuhi dengan aku kita, Kristus tinggal di luar. Kristus tidak bertahta dalam hidup kita. Tapi ketika Kristus bertahta memenuhi kita, segenap Kristus tanpa diri. Aku mati, Kristus hidup. Yohanes 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis berkata, biar dia makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Nah, ini kunci kemenangan, kunci hidup berbuah lebat. Ya, kalau aku makin berkurang, Kristus makin bertambah, hidup kita akan berbuah lebat. Nah, saudara, jelas tadi ya. Dari Galatia pasal 5 mengatakan apa buah roh, apa karakter ilahi. Ya, kalau ada buah roh itu cuma satu. Pohon mangga, buahnya mangga. Pohon duren, buahnya duren juga. Ya, kita tanam cabai, hasilnya cabai juga. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, buah roh itu satu. Ya, cuma rasanya 9 macam rasa. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi kalau ini diibaratkan pohon pisang itu ada 3 tandang, ada 3 kelompok. Ya, 9 itu dibagi jadi 3 kelompok. 3 buah yang pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, hasil relasi orang percaya dengan Tuhan. Ya, ketika orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjalin keintiman dengan Tuhan, ada kasih yang mengalir, kasih agape.
ada sukacita ilahi, ada shalom airin, ada damai sejahtera tercurah mengalir seperti sungai, saudara. Itu yang pertama. Tapi tanda yang kedua, relasi dengan sesama manusia. Ya, ketika dia berhubungan dengan sesama manusia, buah roh yang muncul ialah kesabaran. Ya, di tengah-tengah dunia yang maunya cepat dapat sikap bapak, orang menjadi tidak sabar. Hari-hari ini orang tergoda untuk tidak sabar, untuk tidak murah hati, untuk tidak melakukan kebaikan. Tapi ketika Roh Kudus menuntun dalam hidup orang percaya, maka ada 3 buah roh ya yang mengalir dalam relasi dengan sesama, menjadi sabar, menjadi murah hati, dan dipenuhi dengan kebaikan. Dan kemudian tanda yang ketiga adalah relasi dengan diri sendiri, menjadi setia. Setia artinya dapat dipercaya, ya. Setia, lemah lembut, dan penguasaan diri, self control, menguasai diri sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ya. Jadi jelas Alkitab menandaskan buah roh sangat bermanfaat, dan itu buah yang harus muncul dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, dalam hal inilah Tuhan berkata, Bapa di surga dipermuliakan kalau kamu berbuah dengan lebat. Dan orang yang mengeluarkan buah roh, dia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita hidup dikuasai daging, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 21 berkata, apa itu buah-buah daging? Buah-buah daging itu kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini firman Tuhan berkata, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kadang-kala kita permisif, ya, kita melakukan seperti memaafkan. Kan kita terdiri dari darah dan daging. Tapi dalam 1 Korintus kita juga diperingatkan, Bapak Ibu saudara sekalian, darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita terus hidup berbuahkan daging, perbuatan-perbuatan daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, bersekutu dengan intim dengan Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh, maka firman Tuhan mengatakan kita akan mendapat kepercayaan dari Tuhan, dipakai oleh Tuhan, hidup berdampak, hidup berbuah, hidup berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah Rasul 6 ayat 3, dalam krisis jemaat harus menentukan. Rasul-rasul sibuk dengan firman Allah dan doa, tapi bagaimana pelayanan secara holistik bisa tetap berlangsung, maka harus dipilih para diaken. Dan dikatakan firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal apa? Terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat dalam tugas tersebut. Ya, terkenal baik, penuh roh dan hikmat, orang yang hidupnya akan efektif dan produktif bagi kerajaan sorga. Ya, karena dia dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh yang manis. Nah, hari ini mari di tengah-tengah situasi yang sulit kita terus berdoa, menghasilkan buah roh bukan dengan kekuatan kita, Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan kuat dan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan kita diingatkan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara, kalau kita lihat pohon Natal dipenuhi dengan buah-buahan imitasi, itu buatan artifisial, buatan tangan manusia. Ya, nggak bisa dinikmati oleh manusia. Ya, cuma dilihat, wah bagus, wah keren, indah, cuma bisa menyenangkan mata. Tapi beda dengan pohon mangga yang berbuah lebat, pohon jeruk yang berbuah manis. Ya, itu langsung karena melekat dengan pohonnya dan menghasilkan buah dan bisa dinikmati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita ada buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga bisa dinikmati oleh sesama. Ya, jadi bagian-bagian berikutnya saya akan bacakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 ayat 26 berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak akan melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, sirik, iri, dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh yang lama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, penting untuk kita terus mengalami pimpinan Roh Kudus, agar kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang manis dalam kehidupan. Yesus Kristus mati, disalibkan, bangkit dan naik ke sorga, bukan supaya orang Kristen, orang percaya menerima anugerah keselamatan saja, bukan hanya menerima penebusan dosa, tapi juga dia membuka jalan agar Roh Kudus dicurahkan, agar Roh Kudus yang memampukan orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Allah itu datang dalam kehidupan orang percaya, diam, tinggal bersama. Dikatakan penolong yang lain, penghibur itu akan diam di dalam kamu. Nah, ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, apa saja yang bisa terjadi? Bagian yang tadi kita sudah baca bersama-sama, dikatakan kita tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, daging kita, saks, bukan tubuh ini, bukan soma, daging, keinginan daging itu yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Hari-hari ini saya lihat ada banyak obral, diskon, obral, sale, dan sebagainya. Jadi karena situasi ekonomi yang sedang dalam tekanan, semua dijual murah, ada diskonnya dan sebagainya. Tapi kerajaan Allah hari ini tetap tanpa diskon. Yesus dengan tegas, tandas, dan jelas berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib, dia harus ikut Yesus. Berarti mematikan kehendak daging. Tetap hari ini kita diundang, untuk apa? Untuk tidak ikut keinginan daging, sehingga kita bisa mengeluarkan buah roh yang manis. Firman Tuhan jelas, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging jelas bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan Roh Kudus dengan keinginan kedagingan, hawa nafsu bertentangan, berlawanan satu sama lain. Sehingga setiap kali kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Kita ingin yang baik, kita mau yang baik, kita menghendaki yang terbaik. Tapi seringkali faktanya justru yang kita lakukan yang sebaliknya, Bapak Ibu. Kehendak ada padaku, tapi tubuh ini lemah. Kehendak will kuat, tapi tubuh ini lemah. Kenapa? Ternyata ini rahasianya. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh dalam hidup kita. Jadi mana yang paling kuat? Keinginan daging atau keinginan roh? Itu yang mendominasi hidup kita, saudara. Jadi harus apa yang kita lakukan? Belajar berpikir dan fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Ternyata peperangan itu ada dalam mindset. Peperangan yang paling besar 2 Korintus 10, kita harus menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Renungkan perkataan Tuhan, bukan kepada dunia dan kenikmatan yang terus-menerus
ditawarkan oleh dunia ini. Saudara, Roma 8 ayat 5 dengan jelas berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka pikiran kita akan dikendalikan, dikuasai, disetir oleh tuntunan roh melalui firman-Nya. Tapi kalau dikendalikan oleh daging hawa nafsu, semua pikiran kita dikendalikan, akan didominasi, dikuasai oleh kuasa hawa nafsu daging. Ya. Jadi ini manfaat kita dituntun Roh Kudus dan menghasilkan buah roh supaya kehendak daging itu diminimalisir. Ya. Kalau bisa dimatikan sedemikian rupa agar roh dihidupkan. Yang kedua, penulis surat Galatia, Rasul Paulus berkata, supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, dalam bahasa asli, kata dipimpin itu seperti orang berjalan, saudara. Ya, ketika kita berjalan, kita menuju ke satu arah, ke satu tujuan, peripateo, dipimpin berjalan, berbaris, ya, ke sana. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, kita berjalan dalam tuntunan roh, kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Tapi sebaliknya, dipimpin oleh daging, kita mengikuti kehendak daging dan menghasilkan kebinasaan dari daging. Ya. Nah, jadi ini yang dipertentangkan bukan hanya keinginan roh dan keinginan daging, tapi juga pimpinan roh dan pimpinan hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat menemukan kelemahannya dalam daging kita. Ya, kenapa? Karena kemauan ada, kehendak ada, tapi kemampuan tidak ada. Ya. Orang pengen pergi ke bulan, bagaikan pungguk merindukan bulan, tapi nggak punya pesawat jet supersonik. Ya. Jadi kemauan ada, tapi kemampuan tidak ada. Roh Kudus adalah roh yang memampukan, ya, empower, memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Ya, kita menerima segala berkat keselamatan karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi Tuhan juga menganugerahkan semua berkat-berkat rohani yang lain, ya, termasuk di dalamnya buah-buah roh yang indah, karakter yang manis, yang menyukakan Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Galatia, ya, saat Paulus menulis suratnya telah meninggalkan Injil kasih karunia. Ini yang dipertentangkan hari-hari ini, ya. Ada Injil kasih karunia, ada Injil berdasarkan Taurat. Akhirnya mereka tidak menghasilkan buah-buah roh. Yang dihasilkan justru buah-buah daging. Perselisihan, percederaan, perbedaan, sirik, dengki, segala macam, ya. Saudara, ketika hawa nafsu daging berkuasa, maka buah-buah daging itu yang akan nyata, ya. Dan kenapa? Karena ternyata intinya mereka berada di bawah belenggu hukum Taurat. Taurat membuat kita tahu apa yang baik, tapi tidak mampu melakukannya. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman. Soalnya kita harus terus-menerus melekat kepada Tuhan, ya. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk bisa menghasilkan buah yang lebat, terus nempel seperti lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia, agar kita tidak seperti jemaat di Galatia. Paling mengerikan. Kenapa? Memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging, ya. Semua kelihatan pelayanan roh, tapi buahnya adalah buah-buah daging. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari sepanjang bulan Mei, ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, kita rindu agar Roh Kudus terus menuntun langkah hidup kita. Bagian yang terakhir, kenapa kita perlu terus dipimpin oleh Roh dan menghasilkan buah-buah roh yang indah, ya, supaya kita terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, Galatia 5:25 berkata, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi orang yang hidup oleh Roh itu dipimpin oleh Roh Kudus.
Di zaman kita ini semakin sukar saat-saat seperti ini. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan lebih dari sebelum-sebelumnya, ya, saudara. Tapi kuncinya tadi, mana yang lebih dominan, saudara? Bapak Ibu mungkin ketika kecil atau lihat anak-anak playgroup TK, mereka suka main jungkat-jungkit, ya, sebelah sini. Kalau yang bagian sini turun, bagian yang kanan naik. Bagian yang kanan turun, bagian yang kiri naik. Sebenarnya kehidupan orang percaya juga demikian, seperti jungkat-jungkit, ya. Apa itu tadi? Kalau bagian rohnya kuat, bagian dagingnya lemah. Bagian dagingnya kuat, bagian rohnya yang jadi lemah. Saya ingat ketika seorang main balon yang panjang, dipencet sebelah sini, yang sini berkurang, yang di sebelah sana membesar. Di sebelah sana dipencet, di sana kecil, di sini juga membesar. Nah, ini aplikasi praktis apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia harus makin bertambah supaya kita makin berkurang-kurang, Yesus yang makin bertambah-tambah. Bagaimana keinginan roh bisa berkurang kalau keinginan daging bertambah-tambah, keinginan roh berkurang. Tapi kalau keinginan roh bertambah-tambah, makin kuat, maka keinginan daging yang semakin berkurang, ya. Jadi ketika kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kedagingan kita yang makin dominan, menguasai kita. Tadi jelas, ya, buah-buah daging, segala macam perbuatan daging, ya, menghasilkan buah-buah daging yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, perkenanan dan berkat bagi sesama, ya. Jadi kita minta terus Roh Kudus memimpin hidup kita. Nah, ketika Tuhan tidak memimpin hidup kita, sekali lagi kita menghidupi kedagingan, ya. Kuasa daging begitu kuat mendominasi hidup kita, ya. Jadi hari ini kita berdoa supaya Roh Kudus terus menuntun langkah hidup kita sepanjang hidup ini, bahkan sepanjang bulan ini, supaya pimpinan roh makin hari makin nyata, menanggalkan perbuatan-perbuatan daging, ya. Dikatakan itu dalam Kolose pasal 3 ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bukan cuma dimatikan, tapi juga dikatakan buanglah semua ini. Apa yang harus dibuang? Ya, yang harus dibuang itu kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tapi kita bersyukur, bukan cuma harus mematikan, bukan hanya harus membuang, tapi dalam Kolose dikatakan demikian, ya. Kenakanlah sebagai orang-orang pilihan Allah dalam ayat 12, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunlah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, ya. Kemudian dikatakan ayat yang terakhir dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab terhadap setiap orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, pada masa-masa yang sulit ini, Tuhan tetap ingin kita tetap berbuah lebat. Sebab dengan demikian hidup kita memuliakan Tuhan. Dan ternyata berbuah lebat itu bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan upaya usaha keras kita, tapi Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus dalam hidup kita mau menuntun kita untuk terus berjalan dalam kehendak-Nya, melakukan kehendak Bapa, sehingga ada buah-buah roh yang manis, keinginan daging dipatahkan, ya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat yang menjadi kutuk, tapi kita terus dipimpin oleh Roh Kudus yang manis, sehingga buah-buah yang lebat itu boleh terjadi dalam hidup kita. Buah pertobatan, buah karakter ilahi, buah roh yang manis, dan buah pelayanan, jiwa-jiwa yang bernilai kekal tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita terus melekat kepada Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita, saudara. Dan di minggu pertama ini kita kembali akan diingatkan
Kristuslah yang menjadi sumber segala-galanya. Lalu perjamuan kudus, makan roti dan minum cawan anggur ini, kita diingatkan untuk terus bersekutu dan melekat erat kepada Kristus yang menjadi sumber segala-galanya. Bersama-sama mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat perjamuan kudus. Oh haleluya. Jangan terus hidup dalam daging, menghasilkan buah-buah daging yang menghasilkan kebinasaan. Tapi mari kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah roh yang manis dan menghasilkan kehidupan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Mari kita terus melekat, sadar bahwa kita telah mati, kita sudah ditebus dari cara-cara hidup kita yang lama, supaya kita hidup baru dalam Kristus dan berkenan kepadanya. Bukan dengan barang fana kau tebus dosaku, Tuhan. Karya ini yang ajaib di Golgota bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dia mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia mati untuk menebus kita dari kesia-siaan. Anugerah hidup yang kekal, pengampunan dosa diberikan kepada kita. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan dihancurkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Sebagaimana roti menyatu dengan tubuh kami, maka hidup kami juga menyatu, manunggal dengan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber segala-galanya dalam hidup ini. Mari kita mengambil cawan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Anugerah hidup yang kekal dicurahkan karena darahnya sudah mengalir bagi kita sekalian. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, sebab nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur anugerah-Mu dahsyat. Haleluya. Darah-Mu tercurah. Oh haleluya. Jesus. Ya Rabbal darah-Mu menyucikan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu memulihkan. Syukur, haleluya. Oh haleluya. Karya-Mu ajaib Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan berkarya dengan dahsyat. Setiap kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit pulih dan sembuh dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa, segala keterikatan, segala ikatan kuasa setan dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kalau ada tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, kami percaya bilur-Mu mendatangkan kesembuhan, bilur-Mu mendatangkan pemulihan, tahir, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah-Mu cukup bagi kami, karya-Mu dahsyat bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami menerima segala berkat rohani lewat perjamuan kudus, persekutuan dan tubuh Kristus dan darah-Mu yang mendatangkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru, dan hidup yang berbuah-buah lebat yang memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Roh Kudus. Lanjut terus karya-Mu dalam hidup kami. Bagi-Mu segala kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita tetap bersukacita, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita tahu Tuhan terus hadir dalam hidup kita, bersama dengan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan menopang kita dengan tangannya yang perkasa. Saudara, ada renungan tiap hari yang dikirimkan. Tolong dibaca dan direnungkan setiap pagi, siang, dan malam untuk kita terus menjalin relasi dengan Tuhan. Ya, dan ada banyak peluang-peluang kesempatan
kita bisa terus bersekutu di komunitas kita masing-masing dengan lewat Zoom, lewat WA grup dan sebagainya. Kita tetap melekat dengan Tuhan dan satu sama lain, tetap berpengharapan, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan dan kita juga telah dilayani dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa kuduslah nama-Mu ya Bapa. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan di atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami tiap-tiap hari untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup memberi buah, dan buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Gembala yang telah Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Sudah menjadi berkat bagi kami pada kesempatan ini. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan terus memberkati akan keluarganya. Pakai terus hamba-Mu dalam pelayanan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami terus serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati untuk pemerintah, untuk Pak Jokowi bersama dengan wakilnya, bahkan semua pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan kesatuan hati bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka, supaya langkah-langkah yang tepat yang ada di hati Tuhan, yang mereka ambil dalam menangani COVID-19. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan pulihkan kesehatan bangsa ini. Berkati para medis yang telah Tuhan pakai, menjadi garda depan untuk merawat setiap mereka yang mengalami COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memproteksi mereka dengan kuasa ilahi-Mu Bapa, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap para pasien. Kami juga berdoa bagi mereka yang terjangkit, yang dalam perawatan, dalam ODP. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus memulihkan keadaan mereka, memberikan hati yang tertuju kepada Tuhan dalam masa-masa sulit. Berkati juga mereka yang kehilangan anggota keluarga, Tuhan terus menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, yang dalam pergumulan. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau hadir menjadi sumber berkat bagi setiap jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini tidak memperoleh kebutuhan yang cukup, kami berdoa kiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Buka pintu-pintu berkat, memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat kerajaan mempelai surgawi, sahabat Tuhan Yesus Duta besar kerajaan Allah, saksi Kristus yang setia, terus pandang kepada Kristus yang menjadi sumber pengharapan kita, supaya hidup kita berbuah lebat dan berkenan kepadanya. Terimalah berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin, puji Tuhan.